Silakan duduk, Ibu semua. Shalom, apa kabar Ibu? Puji Tuhan. Terima kasih, saya masih dapat kesempatan untuk berbagi firman Tuhan di tempat ini. Kalau saudara sudah siap untuk dengar firman, saya ajak Ibu semua untuk buka bersama dengan saya dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Mari saya baca ayat 28, Ibu. 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Kalau saudara sudah dapat, saya akan baca untuk kita. Alkitab bilang ini di ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Coba, saudara kembali ke ayat yang ke-28. Di situ Paulus memulai ayat 28 dengan satu statement. Kita tahu sekarang. Nah, kata tahu di situ, Ibu, diambil dari kata Yunani eido. Eido tuh artinya adalah begini, memiliki pengetahuan dan paham tentang pengetahuan itu. Jadi ini bukan sekedar kita tahu teori aja, tahu pengetahuannya, lalu kita ada pada posisi tahu sih tapi nggak paham, bukan. Waktu Paulus bilang kita tahu sekarang, yang dia maksudkan adalah begini, ada sebuah kebenaran yang mereka ketahui, tapi bukan sampai kepada pengetahuan semata, tapi masuk lebih dalam kepada pemahaman. Pertanyaannya adalah apakah yang hari itu jemaat Tuhan termasuk Paulus bilang ini, kita punya pengetahuan lalu kita punya pemahaman. Pemahamannya adalah begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah begini Ibu, kalau Alkitab bilang dalam segala sesuatu berarti literal dalam segala sesuatu. Apa saja yang saudara dan saya hadapi dalam hidupnya kita, alami dalam kehidupannya kita, dalam segala hal. Alkitab bilang Tuhan turut bekerja untuk satu kepentingan, mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Sekarang mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kata-kata ini, turut bekerja. Turut bekerja dalam bahasa Indonesia menggunakan dua kata. Tapi kalau dalam bahasa Yunaninya menggunakan satu kata saja, sinergeo. Sudah? Apakah sinergeo atau turut bekerja? Artinya adalah ini Pak, Ibu. Kok Pak ya, kebiasaan Pak, Ibu. Sinergeo, turut bekerja itu sama dengan begini. Tuhan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melakukan tiga hal. Satu, tolong kita. Dua, dampingi kita atau sertai kita. Nah, sorry saya mau bersin tapi nggak bisa. Satu, tolong kita. Dua, sertai kita atau dampingi kita. Nah yang ketiga, memperlengkapi kita. Jadi mengertilah bahwa sampai hari ini Tuhan gak nganggur di sorga, saudara-saudara. Sampai hari ini Alkitab bilang bahwa Tuhan sedang bekerja. Untuk kepentingan apa? Mengerahkan seluruh kekuatannya supaya pada akhirnya Dia memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Dia dampingi atau sertai kita. Saya ulang lagi karena ini penting. Dia memperlengkapi kita. Menolong kita, kita udah tahu apa maksudnya. Mendampingi kita, kita sudah tahu apa maksudnya. Nah yang ketiga, memperlengkapi kita, nanti saya jelaskan. Tapi saudara tahan dulu definisi itu. Turut bekerja sama dengan apa tadi? Mengerahkan seluruh kekuatan untuk menolong, mendampingi,
memperlengkapi. Sudah? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, kata kebaikan, Yunani bilang agathos. Agathos itu artinya ada dua. Kebaikan yang pertama artinya adalah kebaikan natural. Apakah yang dimaksud dengan kebaikan natural? Kita berdoa, doa dijawab. Kita butuh pertolongan, pertolongan terjadi. Datang pada kita. Kita butuh mujizat, Tuhan bikin aja mujizat bagi hidupnya kita di depan mata. Waktu pintu ketutup, kita minta Tuhan buka pintu, pintu terbuka bagi kita. Nah, kalau saudara mengalaminya, itu yang Alkitab bilang dengan agathos atau ini, kebaikan natural. Kayak contoh, ibu tadi cerita. Batal ke China, tetapi dalam 10 hari Tuhan memberikan supply demi supply bagi ibu secara pribadi. Nah, yang tadi ibu ceritakan di depan itu contoh dari kebaikan natural. Sudah? Tapi ada pengertian yang kedua, yang orang Kristen jarang sekali menyerotinya. Padahal ini esensi, ini inti. Pengertian yang kedua dari kata kebaikan adalah begini. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Agathos sama dengan ini. Mendatangkan sifat baik, sifat benar, sifat terhormat di dalam kita. Berarti kalau sampai saudara dan saya harus berhadapan dengan proses kehidupan. Tekanan demi tekanan. Dari satu musim berpindah kepada musim berikutnya. Tentu saja waktu kita mengalami mujizat kita berkata terima kasih kepada Tuhan. Karena Dia mempertontonkan kebaikan naturalnya. Tetapi garis bawahi dalam setiap musim. Saudara dan saya akan berhadapan dengan kisah demi kisah. Proses demi proses. Nah, pada titik itu baru yang tadi itu turut bekerja sinergeo. Tuhan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memperlengkapi kita dalam sebuah proses. Supaya pada akhirnya kebaikannya tercipta di dalam kita. Saudara dan saya dalam semua proses akan memiliki sifat baik, sifat benar dan sifat yang terhormat. Amin. Makanya pada waktu saudara dan saya harus dibawa masuk kepada sebuah proses yang berat. Lalu firman Tuhan datang kepada kita. Contoh, percaya saja, jangan khawatir. Sudah? Percaya saja, jangan takut. Tahukah saudara itu adalah upaya dari Tuhan memperlengkapi kita. Supaya pada akhirnya justru waktu proses terjadi. Saudara dan saya digiring oleh kebenaran firman Allah kepada perubahan sifat. Dari tidak baik jadi baik. Dari tidak benar jadi benar. Dari tidak terhormat menjadi terhormat. Tahukah saudara bahwa upaya Tuhan menggeser kita kepada kualitas sifat di dalam diri kita merupakan salah satu bentuk dari kebaikan Tuhan pada kita. Amin. Orang seringkali salah mengerti Tuhan dalam proses yang berat. Orang marah kepada Tuhan waktu pertolongan tidak datang. Orang kecewa kepada Tuhan waktu doa enggak dijawab. Orang kemudian mempertanyakan Tuhan ketika tampaknya begini. Kenapa semua pintu tertutup? Kenapa tampaknya enggak ada harapan dalam saya punya kehidupan? Orang salah mengerti Tuhan. Tahukah saudara bahwa pada proses kehidupan, kalau toh mujizat tidak terjadi, kalau toh doa tidak terjawab, kalau toh pintu tidak terbuka, saudara harus melihat bahwa Tuhan lagi mengerjakan kebaikan dari sisi yang berbeda untuk saya. Sebab kalau sampai Tuhan hanya menghujani saudara dan saya dengan begini, kebaikan natural, hal-hal yang berkaitan dengan cuman doa dijawab, pertolongan datang, mujizat terjadi. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya belum teruji sebagai orang-orang berkualitas? Contoh sederhana. Saudara masih ingat perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan waktu itu? Dalam proses mereka berjalan yang harusnya cuma beberapa waktu saja.
Mereka harus berputar kira-kira 40 tahun lamanya. Coba, telaah ulang. Berapa banyak mujizat mereka alami di depan mata? Sangat banyak. Tiang awan di siang hari, mereka enggak kepanasan. Tiang api di malam hari, mereka enggak kedinginan. Ingin makan roti, roti dari sorga diturunkan. Ingin makan daging, Tuhan kasih daging. Burung datang pada mereka, mereka makan daging. Mau menyelamatkan diri dari pengejaran Firaun, berbenturan dengan laut. Tuhan tinggal memutuskan, suruh angin timur berhembus, lalu laut terbelah jadi dua, lalu mereka berjalan aja pada dataran. Karena laut menjadi terbelah jadi dua dan muncul dataran kering. Kurang hebat apa mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka? Masalahnya adalah begini, mereka tidak melihat kebaikan Tuhan pada sisi yang berbeda. Yang mereka tuntut cuman kebaikan natural. Padahal Tuhan punya rencana yang lain. Bukan sekedar menghujani saudara dan saya dengan kebaikan natural. Tapi kebaikan Tuhan dari sisi yang berbeda adalah membuat saudara dan saya ada pada posisi diperlengkapi oleh kebenaran. Saat kita menjalani proses hidup supaya pada akhirnya saudara dan saya memiliki yang disebut dengan istilah sifat baik, sifat benar, sifat terhormat. Amin. Saya kasih contoh. Kalau saudara adalah orang yang temperamental, gampang gak sabar dengan orang. Kalau pernah saudara datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan saya gak suka dengan sifat ini. Terlalu temperamental, pemarahnya gila-gilaan. Lalu kita bilang sama Tuhan, tolong saya supaya saya jadi orang sabar. Dalam nama Yesus, amin. Mari saya tanya, langsung jadi sabar? Enggak. Tiba-tiba amin lalu saudara tiba-tiba berubah jadi malaikat? Enggak. Biasanya yang terjadi adalah waktu saudara bilang amin, saudara akan langsung bertemu dengan orang-orang tidak menyenangkan. Yang kuras emosi di dalam kita. Yang kuras energi di dalam kita. Tahukah saudara bahwa pada posisi itu Tuhan lagi memperlengkapi kita. Dalam proses bertemu dengan orang-orang tidak menyenangkan, Tuhan memperlengkapi kita pakai firman-Nya supaya pada akhirnya di tengah fakta kita bertemu dengan orang tidak menyenangkan. Firman berbicara kepada kita, firman menggiring kita kepada perubahan sifat supaya pada akhirnya saudara berubah menjadi orang sabar. Kalau saudara adalah orang yang temperamental, lalu kemudian ketemu dengan semua orang menyenangkan, percayalah, saudara tidak mungkin berubah. Betul? So kita hanya bisa berubah kalau kita bertemu dengan orang-orang yang memang yang tadi saya bilang sangat menyegalkan. Baru nanti kita tahu, saya berubah ternyata. Ketika apa coba? Mengalami pergesekan. Mengalami keadaan tidak menyenangkan. Karena harus bertemu dengan orang-orang yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya kita. Makanya kita perlu memahami arti dari kata kebaikan. Supaya pada akhirnya kalau toh, dari tadi saya bilang. Kalau toh doa tidak dijawab, kitanya tenang ibu. Karena kita tahu Tuhan pasti akan mengerjakan kebaikan bagi saya. Tapi dari sisi yang berbeda. Sisi yang mana? Memperlengkapi kita supaya sifat kita berubah. Kalau toh mujizat belum terjadi, tenang saja. Jangan gampang mengeluh atau menyalahkan Tuhan. Lihat dari perspektif yang berbeda, sisi yang berbeda. Kalau toh mujizat belum terjadi, berarti Tuhan sedang memperlengkapi saya dalam proses hidup supaya pada akhirnya saya mengalami yang disebut dengan perubahan sifat ke arah baik, benar, dan terhormat. Amin. Loh, memahami ini akan membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang berhadapan dengan musim kehidupan model apa aja. Kita akan menjadi orang yang gampang sekali bersyukur kepada Tuhan. Kenapa coba? Kalau toh dari tadi saya bilang, kalau toh mujizat tidak terjadi, enggak apa-apa buat kita. Kenapa? So kita tahu Tuhan lagi mengerjakan kebaikan dari sisi yang lain. Makanya mudah bagi kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan.
Cukup jelas ini, Ibu? Alkitab bilang ini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang terpanggil sesuai dengan Tuhan punya rencana. Apakah rencana di situ? Protesis. Rencana atau protesis, pengertian yang pertama adalah tujuan yang memang sudah ditetapkan. Jadi kalau saudara tanya, kenapa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu? Kenapa Dia harus datangkan kebaikan untuk saya? Rupa-rupanya Alkitab bilang ini, karena memang ada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Dia bukan Tuhan yang mengalir. Dia adalah Tuhan yang bikin rencana. Dia adalah Tuhan yang selalu on schedule. Ada target-target yang harus dicapai. Ada tujuan-tujuan yang harus dicapai. Yang sudah ditetapkan. Makanya kalau sampai hari ini Tuhan bikin kebaikan untuk saudara dan saya. Alkitab bilang begini, alasannya sederhana. Supaya tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita itu tercapai. Sudah? Pengertian dari kata rencana yang kedua adalah begini. Ini menarik sekali. Keadaan di mana Tuhan mengembalikan kita kepada posisi semula supaya kita tampak indah dan layak untuk dipamerkan. Jadi kata rencana sama dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pertanyaannya, tujuan Tuhan apa? Ini. Mengembalikan kita pada posisi yang semula supaya saudara dan saya tampak indah lalu layak untuk dipamerkan. Saudara tangkap ini? Makanya kenapa di awal kata kebaikan atau agatos bukan sekedar tentang Tuhan sanggup tolong kita dan bikin mujizat bagi kita. Tapi kata agatos juga berkaitan dengan supaya saudara dan saya harus punya sifat baik, benar dan terhormat. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan yang telah ditetapkan. Ulang, tujuan Tuhan yang telah Dia tetapkan bagi kita adalah kita harus kembali kepada posisi semula. Supaya tampak indah, lalu layak untuk dipamerkan. Kalau saudara dan saya punya sifat tidak baik, tidak benar, tidak terhormat, mengertilah. Tujuan Tuhan belum bisa dicapai dalam kehidupan kita. Sebab target Tuhan adalah saudara dan saya harus dikembalikan pada posisi semula, saya ulang. Harus tampak indah supaya bisa dipamerkan. Mari saya tanya, orang temperamental, kalau saudara ketemu dengan mereka, saudara lihat keindahan? Tidak. Orang yang egois, saudara kalau ketemu dengan mereka, saudara lihat keindahan? Tidak. Orang yang mencuri, waktu saudara bertemu dengan mereka, saudara lihat keindahan? Tidak. Orang yang suka menipu, waktu kita bertemu dengan mereka, kita lihat keindahan? Tidak. Kenapa Tuhan harus mengerjakan kebaikan dalam segala hal untuk kehidupan saudara dan saya? Sebab Alkitab bilang begini, target Tuhan, rencana Tuhan yang Dia telah tetapkan adalah saudara dan saya harus kembali pada posisi semula. Kita harus tampak indah. Tidak ada ceritanya kita punya teman baik kebiasaan mencuri lalu kita pamerkan dia di hadapan orang sambil berkata kebiasaan mencuri ini indah banget. Nah itu kan gak mungkin. Ya. Pertanyaannya adalah apakah posisi semula? Itulah sebabnya mengapa ayat 29 dilanjutkan oleh Paulus. Di ayat 29 Paulus bilang ini, sebab semua orang yang dipilihnya dari kapan? Semula. Mereka juga ditentukannya dari kapan? Semula. Untuk ngapain? Serupa dan serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Makanya membaca ayat 28 tidak bisa berdiri sendiri. Ayat 28 itu berkaitan erat dengan ayat 29. Faktanya apa? Kebaikan Tuhan dua sisi. Mujizat, pertolongan, and so. Tapi kebaikan Tuhan yang kedua adalah menggiring saudara dan saya kepada kepemilikan sifat baik, benar, dan terhormat.
Dia punya rencana, dia punya tujuan bagi kita. Rencananya adalah kembalikan kita pada posisi awal, posisi semula. Apakah posisi semula? Itu Pak Ibu. Ibu-ibu maksud saya. Itu posisi semula sama dengan serupa dan segambar dengan Kristus. Itu posisi semula. Masih ingat Kejadian pasal 1 ayat 26? Alkitab bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Jadi waktu Tuhan ciptakan Adam, Tuhan ciptakan Hawa, yang Tuhan tempatkan di dalam mereka, Tuhan punya sifat. Sebab kata serupa pada ayat 29 dari Roma pasal 8 menggunakan kata simorfos. Simorfos atau serupa itu sama dengan salah satunya adalah sifat yang identik. Sifat yang sama. Waktu Tuhan cipta manusia, Tuhan kasih dia punya sifat di dalam Adam, di dalam Hawa. Tapi jelas kita paham dari kitab Kejadian, dosa masuk. Setan datang provokasi mereka untuk melanggar kebenaran aja. Waktu orang melanggar kebenaran, dosa masuk. Waktu dosa masuk, yang terjadi adalah sifat Tuhan. Gambar dan rupa Tuhan gugur kan dari manusia. Makanya dalam Roma pasal 3 ayat 23 Paulus bilang kepada jemaat, semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Potensi untuk punya sifat baik, benar dan terhormat itu gak ada dalam diri manusia karena dosa yang menguasai. Makanya kenapa Yesus datang tebus kita, bayar kita lunas, panggil kita ulang, masuk dalam dia punya kerajaan. Perintah kita, bahkan Paulus bilang ini, dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Target Tuhan adalah saudara dan saya harus kembali pada posisi semula. Apa tadi? Serupa dengan gambaran Kristus. Simorfos, punya sifat yang identik dengan Kristus. Amin. Lihat aja Ibu. Kalau ibu dan saya punya sifat tidak seperti Kristus. Kalau orang melihat kita, orang tidak akan melihat kita sebagai sebuah keindahan. Ya. Tapi kalau ibu dan saya sejalan dengan proses kehidupan, Tuhan mengerjakan kebaikan di dalam kita. Dia geser kita dalam persoalan sifat. Dari enggak baik jadi baik, dari enggak benar jadi benar, dari enggak terhormat jadi terhormat. Lihat aja. Kemanapun ibu pergi, orang akan melihat ibu sebagai sebuah keindahan. Kenapa kita bisa jadi batu sandungan kepada orang lain? Sederhana, kita bukan sebuah keindahan. Sebaliknya, kalau ibu dan saya indah dalam sifatnya kita nggak akan jadi batu sandungan bagi orang lain. Kita akan menjadi batu sentuhan bagi orang lain untuk ketemu dengan Kristus di dalam kita. Makanya begini, jangan buru-buru marah Tuhan. Jangan buru-buru salah mengerti Tuhan. Pada waktu Tuhan tidak mengerjakan atau belum mengerjakan kebaikan natural kepada saudara. Akhirnya hari ini kita paham, makanya Paulus bilang kita tahu sekarang. Kita punya pengetahuan, lalu kita punya pemahaman. Kalau toh kebaikan natural tidak terjadi di dalam kita atau belum terjadi di dalam kita, harusnya kita nyantai. Karena sekarang kita paham. Kalau toh kita berdoa, doa belum dijawab, berarti kita tahu Tuhan sedang mengerjakan kebaikan yang berbeda. Apa yang sedang dia buat? Geser kita punya sifat. Gak benar, gak baik, gak terhormat, harus digeser. Kenapa? Tuhan punya tujuan, target dari awal adalah saya ulang. Mengembalikan saudara dan saya kepada posisi semula. Supaya kalau saudara dan saya sudah serupa Kristus, ini yang Alkitab bilang. Apa tadi? Rencana, protesis, ini yang Alkitab bilang. Kalau kamu udah serupa dengan Kristus, kamu akan tampak indah. Kalau kamu tampak indah, kamu gampang sekali dipamerkan. Dalam kitab Roma juga, Paulus pernah berkata, sampai dengan hari ini, seluruh makhluk masih menantikan dimunculkannya anak-anak terang. Sudah pernah baca itu ayat? Seluruh makhluk, you name it, sebut aja,
Makhluk yang mana? Suami kita mungkin, anak-anak kita mungkin, teman-temannya kita mungkin, rekan pelayanannya kita mungkin, teman-teman satu kantor, bosnya kita, karyawannya kita, orang-orang bersama-sama dengan kita, makhluk. Dan Alkitab bilang, sampai dengan hari ini seluruh makhluk sedang menantikan dimunculkannya anak-anak terang, anak-anak Kristus. Bagaimana caranya supaya kita muncul? Gak ada cara lain. Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ingat, tolong kita, dampingi kita, tapi perlengkapi kita supaya pada akhirnya kita bukan sekedar menerima kebaikan natural, tetapi saudara dan saya menerima kebaikan sisi berbeda, yaitu gini, memiliki sifat baik, benar, terhormat, kembali kepada keserupaan dengan Kristus, punya sifat yang sama seperti Kristus supaya kita tampak indah lalu layak untuk dipamerkan. Masih ingat Ayub? Ayub pasal pertama, Alkitab bilang, sekali waktu setelah setan berjalan berkeliling, setan datang menghadap Tuhan. Waktu setan datang menghadap Tuhan, Ayub pasal pertama Alkitab bilang ini, Tuhan tanya sama setan, sudah lihat Ayub? Kalau bahasa saya hari ini bersejalan dengan ayat yang baru saja kita baca, Tuhan lagi pamer Ayub. Karena kalimat berikutnya Tuhan bilang begini sama setan, udah lihat Ayub? Laki-laki yang jujur, saleh, takut kepada Tuhan, menjauhi kejahatan. Jujur sifat, takut kepada Tuhan sifat, saleh sifat, menjauhi kejahatan sifat. Kalau sifat-sifat ini ada dalam hidup saudara dan saya, jelas bagi Tuhan sebuah keindahan. Kalau ini indah, kenapa disimpan? Karena ini keindahan harus dipamerkan. Halo? Bagaimana mungkin dunia bisa melihat Kristus indah? Kalau wakil Kristus di bumi, saudara dan saya, hidupnya enggak indah. Sifatnya enggak indah. Jadi batu sandungan dalam kehidupan. Bikin orang lain syak. Karena apa coba? Sifatnya kita, kata-katanya kita, cara kita perlakukan orang. Bagaimana mungkin? Padahal Alkitab bilang bahwa ini, Tuhan itu turut bekerja sampai hari ini loh. Target dia, kebaikannya harus membuat saudara dan saya kembali kepada posisi semula. Tampak indah, layak dipamerkan. Amin. Coba cek ibu, sifat-sifat yang belum mewakili Kristus, yang masih nempel pada kita apa? Kalau ada yang masih nempel, sifat yang tidak mewakili Kristus, selamat datang. Saudara dan saya akan mengalami yang disebut dengan kebaikan Tuhan dalam bentuk begini. Mengikis semua hal yang tidak menyerupai Kristus dalam kita, supaya pada akhirnya sifat berkualitas dari Kristus menetap di dalam kita. Targetnya adalah saudara dan saya dikenal sebagai sebuah keindahan yang layak dipamerkan. Contoh, ambil saja bongkahan kayu, kasih kepada seorang pemahat. Minta itu pemahat, saya minta kayu ini dipahat supaya pada akhirnya saya mendapatkan singa. Bongkahan kayu, indah di mana ibu? Belum ada bentuk. Gak tampak nyata keindahannya. Orang akan lalu lalang aja. Kalau ada bongkahan kayu di depan matanya kita akan jalan aja. Tanpa berhenti lalu melihat dan menikmati. Gak ada kisah itu. Tapi lihat, bongkahan kayu biasa kasih kepada pemahat. Minta aja, saya minta dibentuk singa. Apa yang kemudian pemahat akan buat? Kikis kayu itu dan meniadakan semua sisi yang tidak mewakili singa pada itu kayu kan. Iya? Supaya pada akhirnya singa kebentuk dari itu kayu. Supaya singa kebentuk dari itu kayu. Nah jelas kita tahu. Pisau pahat harus ditancapkan. Terus dicongkel. Semua hal yang tidak mewakili singa dipahat, ditancapkan pisau pahat.
congkel. Tancap, congkel. Tancap, congkel. Kenapa sampai Alkitab bilang, Tuhan turut bekerja. Tuhan kerahkan seluruh kekuatannya untuk menolong kita, mendampingi kita dan memperlengkapi kita. Dalam proses berat kehidupan, saudara dan saya harus kejar firman Allah. Sebab firman yang memperlengkapi kita. Supaya pada waktu saudara dan saya dipahat, congkel, kikis, semua hal yang tidak mewakili sebuah gambaran keindahan, saudara dan saya tetap berdiri di situ dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang mengerjakan kebaikan di dalam saya. Sebab setelah pengikisan selesai, yang akan tampil adalah patung gambaran singa. Patung singa kalau ditaruh di jalan, waktu kita berjalan, kita akan berhenti melihat itu patung dan menikmatinya. Yang tidak indah nggak bisa dinikmati. Yang indah pasti dinikmati. Makanya Tuhan bilang begini, kamu harus berhadapan dengan fakta nyata kehidupan. Dan ingat ini baik, dalam fakta nyata kehidupan saya akan terlibat di situ untuk bikin supaya kamu punya sifat baik, benar dan terhormat. Kalau itu ada pada kita, semua orang yang berlalu lalang dalam kehidupannya kita, mereka akan berhenti, amati cara hidup kita, karena kita indah, mereka akan menikmatinya. Amin. Ini yang harus menjadi pertanyaan perenungan kita, Ibu. Bagi suami kita adalah sebuah keindahan yang layak dinikmati enggak? Bagi anak-anak kita adalah sebuah keindahan yang layak untuk dipamerkan oleh Tuhan sehingga mereka bisa menikmati enggak? Bagi siapapun dengan siapa kita berinteraksi dalam hidup tiap-tiap hari. Bagi mereka, kita adalah keindahan hasil karya tangan Tuhan yang menunjukkan betapa baiknya Dia bagi kita, yang layak dipamerkan dan bisa dinikmati orang enggak? Loh ini kan harus kita pikirkan. Orang jahat itu enggak bisa dinikmati, enggak ada keindahan dalam mereka, Bu. Jangan bertahan jadi orang jahat. Kasih biar Tuhan bawa kita pada proses pembentukan. Supaya pada akhirnya kebaikan Tuhan terlaksana pada kita. Ibu dan saya punya sifat baik, benar, terhormat. Coba Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Sudah? Nah, Alkitab bilang begini. Ia membuat segala sesuatu bagaimana? Indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kira-kira 1000 tahun yang lalu. Kalau ibu dapat undangan pernikahan dari siapapun. Di undangan pernikahan itu selalu ada ayat ini kan. Tapi cuman kalimat awal. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Lalu dititik. Padahal kalau di Alkitab kan koma. Orang berasumsi bahwa laki-laki ketemu perempuan lalu mereka menikah itu keindahan. Mari saya luruskan. Tidak sedangkal itu Ibu. Enggak sedangkal itu. Karena Ibu perhatikan. Pengkhotbah ayat 11 ini kalimat paling akhir. Alkitab bilang ini. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Dari kapan? Awal sampai akhir. Apa yang dilakukan Allah? Pekerjaan. Roma 8 ayat 28 tadi Alkitab bilang apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut apa? Bekerja. Orang gak paham bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan ini lagi ngapain? Banyak orang dalam proses berat, dalam tekanan, waktu air mata terkuras. Banyak orang mengajukan ini pertanyaan. What are you doing pada Tuhan? Tuhan lagi ngapain? Saya kurang apa? Kenapa proses saya berat? Kurang rajin apa ke gereja? Kurang rajin apa pelayanan? Kurang baik apa sama orang? Kurang apa dalam persoalan memberi? Kurang apa sayanya? Lalu orang bertanya kepada Tuhan, what are you doing in my life? Tuhan lagi ngapain dalam saya punya kehidupan? Makanya penulis kitab Pengkhotbah bilang ini, manusia memang tidak bisa pernah
menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bagaimana dengan kita? Kita tahu Tuhan lagi kerja apa. Kita paham Tuhan lagi ngapain sekarang. Yang Tuhan lagi kerjakan di dalam kita, mau itu proses berat atau proses tidak berat, kita tahu Tuhan lagi ngapain. Ngapain? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Supaya hidupnya kita capai target. Targetnya Tuhan di dalam kita adalah saudara dan saya kembali kepada posisi semula. Punya sifat identik dengan Kristus, tampak indah, layak dipamerkan. Nah kita tahu Tuhan lagi ngapain. Orang banyak nggak tahu, kita tahu. Makanya tadi Paulus bilang, kita tahu sekarang. Kita punya pengetahuan dan kita paham Tuhan lagi ngapain. Kalau toh doa kita belum dijawab, kita tenang. Kenapa? Kita sudah tahu, dia kerjakan kebaikan sisi berbeda untuk saya. Dia lagi didik saya supaya saya punya sifat baik, benar, dan terhormat. Cukup paham Ibu? Makanya kenapa? Perhatikan ya. Penulis kitab Pengkhotbah bilang, manusia nggak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah sampai akhir. Kita tahu? Kita tahu. Kenapa kita tahu? Tuhan kasih tahu. Dari firman. Sudah? Kita tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan, kita tahu. Bagaimana kita tahu? Sebab Alkitab bilang, kalau Tuhan bekerja, Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Rencana. Kembalikan kita pada posisi semula. Supaya kita tampak indah. Layak dipamerkan. Lalu coba saudara lihat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada koma kan. Kalimat berikutnya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Hati sama dengan lab bahasa Ibrani. Lab sama dengan cara berpikir. Semua orang di dunia ini memahami statement universal ini. What you think is what you act. Apa yang paling banyak mendominasi kamu punya cara berpikir, maka kelakuanmu akan sama dengan apa yang mendominasi cara kamu berpikir. Kalau isi berpikir kamu dikuasai oleh kejahatan, wajar kata-kata kamu pasti jahat. Kelakuan kamu pasti jahat. Sifat yang kamu pertontonkan pasti jahat. Tapi kalau isi berpikir kamu adalah kebenaran, maka yang terjadi adalah sifat kamu benar, kata-kata kamu benar, kelakuan yang kamu pertontonkan adalah kelakuan yang benar. Nah rupa-rupanya Alkitab bilang ini, Tuhan bekerja supaya kita indah. Tapi yang kedua, Tuhan bekerja supaya hal-hal kekal itu menetap dalam cara berpikir kita dan termanifestasi melalui kelakuannya kita. Hal-hal tetap apa Ibu? Sifat. Sifat yang identik dengan Kristus itu akan menetap di dalam kita. Ingatlah Ibu, kita semua kan lagi ngantri nih. Ngantri tunggu panggilan untuk pulang. Betul? Kematian adalah sebuah kepastian. Kita nggak mungkin hidup 1000 tahun. Kita semua lagi ngantri, tunggu panggilan. Semua kita paham. Waktu kita datang di tempat persemayaman, melayat orang. Yang kita paham adalah begini. Di dalam peti orang tidak bawa harta. Bagaimana? Orang kasih masuk mobil di situ, literal. Orang kasih masuk rumah di situ, literal. Orang kasih masuk tanah di situ, literal. Orang kasih masuk apa lagi? Emas, berlian, permata, whatsoever. Orang masukkan secara literal, masukkan dalam peti? Tidak. Tidak. Orang tidak bawa harta, pulang kepada kegagalan. Orang tidak membawa pencapaian, pulang membawa kepada kegagalan. Orang tidak membawa posisi untuk pulang mencapai sampai kepada kegagalan. Orang tidak membawa kecerdasan mereka, pencapaian mereka, pengalaman mereka, kepemilikan mereka menuju kepada kegagalan. Tapi tahukah saudara, orang bawa sifat menuju kepada kegagalan? Sifat baik, sifat benar,
Sifat terhormat, laku sampai kepada kekekalan. Coba. Waktu saudara dan saya berpulang kepada Tuhan, waktu orang berpulang kepada Tuhan, dan kita hadir di tempat persemayaman jenazah. Coba perhatikan. Apakah semua orang yang di situ duduk lalu membicarakan betapa kayanya ini orang? Betapa cerdasnya dia dalam hidup? Apakah orang berbicara tentang bagaimana dia punya pencapaian dalam hidup? Terbanyak yang orang bicarakan sementara duduk dan ada pada tempat persemayaman, yang orang bicarakan adalah persoalan sifat. Itu bapak baik banget loh. Itu ibu baik banget. Coba lihat, kitanya udah gak ada, tapi sifat kita masih dibicarakan orang. Makanya kenapa Alkitab bilang buat kita begini, Tuhan itu kalau dia melakukan pekerjaan, manusia tidak bisa menyelami. Tapi waktu dia bekerja, yang hasil akhir dari dia punya pekerjaan adalah keindahan. Hasil akhir dari dia punya pekerjaan adalah sifat berkualitas yang akan tertanam pada cara kita berpikir. Dan itu kita akan bawa sampai kepada kekekalan. Amin. Makanya mari saya garis bawahi, pertimbangkan ini ibu. Jangan cuman bersyukur waktu ibu dapat mujizat. Ibu pun perlu bersyukur waktu ibu sadar betul saya lagi dikikis. Ibu harus bersyukur kepada Tuhan waktu ibu sadar betul ibu lagi dibentuk. Dalam air mata kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Bisa. Karena waktu dikikis kitanya yang setengah mati ibu. Tapi kenapa kita bisa bersyukur? Karena sekarang kita tahu. Paulus bilang, kita tahu sekarang. Sekarang kita paham. Kalau Tuhan bekerja dalam hidupnya kita untuk mempertontonkan dia punya kebaikan dalam hidupnya kita. Yang sedang Tuhan kerjakan adalah membawa saudara dan saya kepada kepemilikan sifat. Baik, benar, terhormat. Supaya kita tampak indah, Tuhan layak pamerkan. Amin. Mari saya tanya, natural sekali. Anak-anak ibu, misalnya, kalau contoh ya, nakalnya nggak kelewatan. Ibu pernah pamer di depan orang? Ini nih anak saya bangga sekali. Dia nakal minta ampun. Pernah? Nggak ada konsepnya. Tapi kalau ibu menemukan anak ibu baik sekali. Hormati orang tua sekali. Ngabdi pada orang tua. Layani orang tua dengan baik. Ibu akan pamer anak? Ibu pasti pamer anak. Ibu akan cerita kepada sahabat ibu, anak saya baik sekali. Kenapa coba? Itu kenaturalan. Siapa baik dia tampak indah pasti dipamerkan. Halo? Sekarang pertanyakan, menurut ibu indah enggak? Layak dipamerkan enggak? Ibu hargai semua tangan pembentukan Tuhan untuk mengekspresikan kebaikan dia untuk hidupnya kita dengan cara membawa kita kepada kepemilikan sifat baik, benar, terhormat enggak? You need to think about that. Seriously my friend. Sudah? Ayat terakhir. Ayat 30. Pengkhotbah pasal 8. Roma pasal 8. Ayat 30. Jadi tujuan Tuhan adalah kembalikan kita kepada keserupaan dengan Kristus. Supaya kita tampak indah lalu layak dipamerkan. Sifat baik, benar, terhormat. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari kapan? Semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Kita sudah lampaui stage itu? Sudah. Berikutnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Kita sudah melampaui stage itu? Sudah. Karena darah Kristus mengampuni kita. Darah Kristus membenarkan kita. Kita dipanggil? Sudah. Kita dibenarkan? Sudah. Lihat kalimat berikutnya. Setelah saudara dan saya dibenarkan, stage berikutnya adalah begini. Dan mereka yang dibenarkannya, ngapain?
mereka itu juga dimuliakannya. Tuhan dimuliakan oleh kita, itu udah umum. Kita dimuliakan oleh Tuhan. Kapan? Waktu dia menemukan, semakin ke sini, dalam proses hidup semakin ke sini. Saudara dan saya semakin punya sifat baik, sifat benar, sifat terhormat, identik dengan sifat Kristus. Pada titik-titik seperti ini yang Alkitab bilang, stage ini yang saudara akan masuk di stage ini atau di level ini. Level bagaimana? Tuhan memutuskan supaya pada akhirnya kita dimuliakan. Amin. Kayak tadi, kita cerita sama teman baiknya kita, anak saya baik banget. Waktu kita ngomong kayak gitu, sebenarnya kita, anaknya kita sedang dimuliakan oleh kita. Iya kan? Waktu kita puji suami kita, kita cerita tentang suami kita, kepada orang-orang di dekat kita, gila suami saya ya, baiknya gak kira-kira. Itu posisi di mana? Suami kita lagi dimuliakan oleh kitanya. Sekarang coba pertanyakan, misalnya Tuhan ketemu sama setan, pertanyakan, kira-kira Tuhan pamer anak enggak? Siapa anaknya? Kita. Kira-kira Tuhan bilang enggak? Anak saya si A ini gila, jujur, saleh, takut kepada Tuhan, menjauhi kejahatan. Karena target berikutnya di ayat 30 adalah saudara dan saya harus ada pada posisi dipermuliakan oleh Tuhan. Karena apa coba? Karena kita indah, jadi layak aja dipamerkan. Amin. Pulang, pikirkan ulang. Sifat saudara bagaimana? Jadi batu sandungan atau jadi batu sentuhan? Orang bersyukur karena saudara ada dalam hidup mereka? Atau orang lagi diam-diam bergumul supaya pada akhirnya nomor antrian dipercepat? Kita nggak ada dalam hidup mereka juga, mereka lebih baik. Coba pertimbangkan. Target Tuhan bikin kebaikan buat kita bukan supaya kita mabok mujizat. Mabok kebaikan dari Tuhan. Target kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita adalah supaya pada akhirnya saudara dan saya dikenal menjadi orang-orang yang berubah sifat ke arah keserupaan dengan Kristus. Baik, benar, terhormat, tampak indah, layak dipamerkan. Tampak indah, bisa dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Periksa ulang ibu, bagaimana ibu hidup. Periksa ulang proses hidup hari ini. Jangan-jangan proses berat hari ini, target Tuhan adalah membawa ibu dan juga saya kepada perubahan sifat. Kalau memang akhirnya kita menemukan, Tuhan lagi bentuk saya untuk perubahan sifat. Udah gini, gak usah ngelawan, ikuti saja. Karena target Tuhan kita udah tahu, kita akan tampil indah setelah proses ini selesai. Amin. Mari, Tuhan kami berdoa, Tuhan yang paling tahu bagaimana kami hidup. Tuhan yang paling tahu isi dalam perenungan-perenungan pada pikiran kami. Sekiranya ini menyimpang dari tatanan, menyimpang dari keserupaan seperti Kristus. Kami butuh Tuhan bekerja terus-menerus di dalam kami. Perlengkapi kami dengan kebenaran firman Allah. Supaya pada akhirnya kami mengalami kebaikan Tuhan. Berpindah sifat. Dari tidak baik jadi baik. Dari tidak benar jadi benar. Dari tidak terhormat jadi terhormat. Dari tidak indah menjadi indah. Dari tidak biasa dipamerkan menjadi gampang dipamerkan. Dari tidak bisa dimuliakan menjadi sangat bisa untuk dimuliakan. Kerjakan tetap kebaikan Tuhan pada kami. Kami tidak akan terjebak kepada kebaikan pada konteks mujizat saja. Kami akan tetap terbuka kepada kebaikan Tuhan dari sisi yang lain, yaitu
menggiring kami kepada kepemilikan sifat berkualitas serupa Kristus, identik dengan sifat Kristus dalam proses pembentukan hidup. Kami mau pada akhirnya, pada sebuah waktu, dalam sebuah masa, semua orang di sekeliling kami dapat bersyukur karena Tuhan telah mengubah kami dan kami telah menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Kami berdoa biarlah pada sebuah waktu dalam sebuah masa, semua orang yang hidup di sekeliling kami mengangkat tangan kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena mereka bisa melihat sifat Tuhan menjadi sangat nyata dalam hidupnya kami. Kebenaran ini meteraikan dalam pertimbangan kami, perenungan kami. Seumur hidup kiranya kami terlatih sebagai orang-orang benar yang mahir mentaati firman Allah. Mulai hari ini sampai Maranatha. Waktu kami taat, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati Ibu, silakan duduk.